There's not much to do when all I can is think. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Pokja 1 Desa Haurgadung akan mengadakan simulasi gerakan nasional anti kejahatan seksual pada anak. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum acara ini kita mulai, saya sebagai fasilitator akan memperkenalkan para pemain yang ada di sini. Yang pertama di sini ada narasumber dengan Bapak siapa? Kemudian ada penulis dengan Ibu siapa? Ibu Isti. Kemudian ada pemain 1 dengan Ibumu. Dan pemain 2, Ibu Desi. Pemain 3, pemain 4. Kemudian ada juga penonton dengan Ibu. Iya. Baik, setelah perkenalan, untuk membersihkan waktu, kita mulai acara ini. Untuk memulai acara ini, silakan untuk pemain pertama kita mulai untuk mengocok dadunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pencegahan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak? Ulangi, bagaimana pencegahan terjadinya seksual terhadap anak? Terjadinya seksual itu pertama, orang tua tidak selalu mendukung terhadap anak. Anak telantar, anak main sembarangan kemana saja, orang tua semoga baik. Bagaimana pemain yang lain? Setuju dengan jawaban pemain yang 1? Tidak, kenapa? Bagaimana mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak? Jadi supaya anak kurang terlindungi dari kejahatan seksual teh, kurang sebagai orang tua kudu kumaha ieu. Jadi jangan dibebaskan bermain, ya. Ulah ieu mah balik sekolah, ke pasar anyar. Ya. Di mana apa? Kitu anak ibu. Jangan kami menteu. Ya kan Ibu? Ya. Terus makanya kita awasi, 1, kita jangan beri HP full. HP jangan terlalu kita kasihkan full, dibatasi. Itu pendapat saya. Ibu-ibu yang lain gimana? Anak-anak setuju. Terus ketika berpakaian kita harus rapi. Salah satunya itu. Tadi udah, kita jangan biarkan terlalu bermain lama kemana saja, kita awasi. Terus berpakaian pun itu mempengaruhi. Ulah pakai seksi, iya seksi benar Bu. Ya, memang setuju. Lekbong. Setuju para pemain 1, 2, 3, 4 setuju. Penonton gimana? Setuju? Setuju. Baik, untuk lebih jelasnya kita serahkan kepada narasumber. Silakan Bapak untuk menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak itu seperti apa Pak? Tolong dijelaskan. Mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak harus dimulai dari masing-masing individu, artinya orang keluarga, agar menjadi pengawas di lingkungannya. Iya, pesan. Pihak polisi dan penegak hukum lainnya harus merespon cepat dalam penanganan pemberantasan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Ya, Setuju ya? Setuju. Bahwa ada kejahatan, pihak kepolisian itu harus merespon dengan cepat. Secepat mungkin direspon ya. Baik, silakan untuk pemain ketiga mengocok dadunya. 2 materi. Silakan ambil materinya. Ibu.
bukan hukum wajib, diberikan hak dan pendampingan. Jelaskan. Menurut Ibu, apakah seorang anak itu wajib didampingi ketika sedang berhadapan dengan hukum? Wajib didampingi. Bagaimana para ibu-ibu pemain yang lain? Apakah setuju? Setuju. Ya. Ada alasannya kenapa? Karena anak yang aksa ini di bawah umur, Bu, harus didampingi. Kalau udah di atas umur 18 tahun, silahkan itu meja udah gede. Menurut saya begitu. Setuju, Jadi gini, ibu-ibu setuju. umur Ya, silakan. anak itu umur anak yang disebut anak itu umur dari sebelum mencapai umur 18 tahun itu anak. Atau sebelum kawin juga dalam pengawasan. Jadi umur 18 tahun ke bawah itu masih anak. Atau belum nikah juga termasuk ke dalam pengawasan rumah keluarga. Itulah. Kemana kita minta tolong ada yang berwajib seperti polisi, ya ke pihak yang berwenang. Jadi perlu didampingi. Paham ya ibu-ibu. Ya, Jadi jelas. setiap anak itu berhak untuk didampingi oleh keluarganya atau orang tuanya ketika dia sedang berhadapan dengan hukum, ya, karena anak itu berarti dia usianya di bawah umur. Baik, selanjutnya silakan pemain keempat. Yuk, satu, dua, tiga. Dari ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, kita kembali, masih ada waktu ya, Pak. Kita lanjut ke pemain pertama lagi. Ngocok lagi, Bu. Silakan, kocok lagi ya. Kocok lagi. Ya bisa bedakan dulu. Satu. Sebutkan bagian tubuh anak mana saja yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang tersebut. Menurut Ibu bagian mana? Di dada ya, kemaluan, jubur, pantat, terus payu, pokoknya mah di depan dada nih, terus kemaluan dan pantat. Yang lainnya silakan. Silakan, mungkin ada masukan dari yang Ada di lain. bagian wajah juga itu mulut Iya. bisa yang tidak boleh Iya. disentuh oleh orang lain. Nah, ya, yang lainnya mau menambahkan? Cukup. Ya, untuk lebih jelasnya lagi silakan Bapak narasumber jelaskan bagian tubuh mana yang tidak Sebut boleh anak yang sebut anak tidak boleh seluruh tubuhnya nggak boleh sentuh di luar orang tua sendiri. Jadi anak itu namanya anak dari mulai ujung rambut sampai kaki tidak boleh sentuh oleh orang lain seperti ibunya atau orang tuanya. Nama ibunya kalau tidak salah ibu, bapak, saudara sekandung, namanya keluarga. Jadi luar itu tidak boleh seluruh tubuhnya, bukan hanya mata, bukan hanya bibir, bukan hanya dada atau perang sendiri. Pokoknya di seluruh tubuh tidak boleh seluruh ketidurannya boleh sendiri. Ya, jadi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain selain keluarga atau orang tua itu mungkin ya seluruh tubuh, tapi ada bagian yang sensitif ya, yang paling tidak boleh sama sekali disentuh oleh orang lain kecuali keluarga sendiri, yaitu dari bagian wajah ini terutama bagian bibir ya. Kemudian ada bagian dada, jadi area dada. Kemudian ada area kemaluan dan juga area dubur atau area pantat. Itu memang itu yang sangat sensitif sekali, tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali oleh orang tua. Paham? Lanjut kita ke pemain kedua. Ambil. Pesan. Menyanyikan lagu Sayang Semuanya. 1, 2, 3. 1, 1, aku
Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Waduh, banyak itu. Yuk, siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, sekarang silakan pemain keempat. Kayaknya. Tiga. Ya, materi. Apakah anak berkebutuhan khusus seperti autis dan keterbelakangan mental dapat diproses di pengadilan apabila berhadapan dengan hukum? Kalau menurut saya tidak, karena apa ya? Karena mereka kan tidak mempunyai jalan pikiran yang sehat seperti anak lainnya. Jadi menurut saya tidak. Kalau menurut saya bisa itu, karena anak autis itu mengganggu meresahkan masyarakat lain. Saya punya tetangga autis emang, tapi usianya hampir 18 tahun. Itu suka meresahkan tetangga, warga. Boleh itu, biar orang tua bagaimana tuh anaknya, terus biar pemerintah bisa ini anak autis ini perlu dibawa ke ini, perlu dibimbing gitu. Bagaimana Ibu? Pemain 2, pemain 3. Apakah ada penonton? Silakan. Ada yang berargumen bagaimana? Anak autis. Kata Ibu pemain 2 tidak bisa diproses secara hukum, sedangkan Ibu pemain 1 katanya harus diproses secara hukum. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Apakah anak autis itu dia bisa diproses secara hukum bila dia melakukan kejahatan? Baik, sudah tidak ada lagi. Cukup. Kalau cukup, saya silakan ke narasumber untuk meluruskan anak autis. Apakah anak autis itu bisa diproses kalau dia mempunyai kejahatan atau melakukan kejahatan? Apakah dia wajib diproses secara hukum Tidak seperti yang wajib lainnya? diproses karena dia kebetulan sempurna apa itu kebutuhannya. Namun itu juga ada jatuh hasil tes. Baik, jadi kesimpulannya anak autis itu tidak bisa diproses secara hukum karena dia keterbelakangan mental atau terganggu pikirannya. Dan itu pun harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter ya Pak ya, bahwa dia memang benar autis atau dia mentalnya terganggu ya. Karena acara ini sudah cukup, maka saya serahkan kepada Notulen untuk menyimpulkan acara yang tadi kita laksanakan atau simulasi ini. Bagaimana menurut kesimpulan dari Notulen? Silakan. Baik, terima kasih fasilitator atas waktunya. Jadi kesimpulannya adalah kejahatan seksual terhadap anak harus diperhatikan. Peran penting dalam hal ini adalah orang tua, karena harus adanya pengawasan yang baik dari orang tua. Bagian-bagian yang tidak boleh disentuh adalah alat kelamin, mulut, dada, dan lutut. Untuk kebutuhan khusus tidak wajib diproses karena tidak sempurna. Jadi tapi harus ada bukti keterangan surat dari dokter dan tetap ada pengawasan. Mungkin itu saja kesimpulan saya. Terima kasih untuk perhatian. Baik, sebelum kita tutup acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, kepada
kepada Bapak narasumber. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan saya ucapkan, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada para penonton. Mohon dimaklum, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup acara ini dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita menyanyikan lagu Sayonara. Kita sambil berputar ya, mengelilingi meja. Ayo Terus para narasumber narasumber berdiri. kita ikut Jangan menyanyi. duduk aja. Ayo. 1, 2, Bukan 3. mana muternya? Situ. Kami Iya, terima.